Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini, 20 Oktober, berjudul Pemberian Pahala. Bersama saya, Tommy Manawan. Ayat inti diambil dari Matius 16 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah 3 ayat 19 dan 20. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara Bait Suci Dunia, Imam Besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara, akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28, memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkut dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah oleh karena bujukannya akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya, di dunia yang tidak berpenduduk, dan pada akhirnya ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang jahat. Jadi rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa dan kelepasan semua orang yang telah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman, akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 507 dan 508. Doa kita hari ini, Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini kami boleh mengerti bahwa apabila pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus akan datang, dan upahnya ada bersama-sama
dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah kami boleh menyadari bahwa hanya Kristus adalah pengantara kami yang datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.